Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Arina, NIM 2221111011167. Saya di sini akan menjelaskan tentang R&D farmasi. Saya mempresentasikan materi ini sebagai tugas farmasi industri. Langsung saja ke yang pertama, yaitu pengembangan farmasi, di mana pengembangan farmasi itu meliputi obat baru dan obat generik. Untuk obat baru sendiri, di mana zat aktifnya baru, kombinasinya baru, bentuk sediaannya baru, cara pelepasannya baru, potensinya baru, rute pemberiannya baru. Nah, untuk bentuk sediaan baru, misalnya eh, suatu obat, misalnya parastamol, bentuk sediaannya pertama tablet, kemudian dikembangkan menjadi liquid, bisa menjadi sediaan semi solid seperti itu. Untuk yang rute pemberian baru, nah misalnya juga parastamol ini pemberiannya melalui peroral saja, terus intravena. Nah, kemudian dikembangkan bisa juga pemberiannya melalui supo seperti itu. Kemudian lanjut di skema proses obat pengembangan baru atau biasa disebut dengan OBP. Nah, di sini skemanya menjelaskan bahwasanya OPB akan melalui tahapan non-klinik dan uji klinik sebelum memasuki tahapan registrasi obat. Nah, pada tahapan non-klinik, dilakukan pengujian non-klinik obat yang meliputi uji in vitro dan in vivo pada hewan, serta melakukan karakterisasi dan validasi terhadap OPB yang diproduksi dalam skala laboratorium, menggunakan tahapan proses yang telah ditetapkan untuk pembuatan skala pilot, atau skala produksi. Jika OPB dilakukan oleh institusi riset, maka pada saat memasuki proses OPB, institusi riset tersebut paling sedikit harus memiliki fasilitas pembuatan yang memenuhi persyaratan CPOB untuk dapat melakukan skala pilot atau skala produksi dan atau harus bekerja sama dengan industri farmasi untuk pembuatan OPB skala besar sesuai dengan CPOB. Saat OPB masuk ke tahapan uji klinik, OPB harus mulai diproduksi ke skala yang lebih besar di fasilitas yang memenuhi CPOB, mulai dari skala pilot sampai ke skala komersial, di mana produk sudah dikarakterisasi. Pada tahapan ini, pelaksanaan uji klinik OPB harus memperhatikan aspek-aspek cara uji klinik yang baik atau biasa disebut dengan CUKB sebagai bentuk perlindungan kepada subjek uji klinik setelah tahapan uji klinik dilakukan. OPB akan memasuki tahapan registrasi obat untuk memperoleh nomor izin edar atau NIE. Setelah memiliki nomor izin edar tersebut, kemudian suatu OPB melalui uji klinik pasca pemasaran. Umumnya uji klinik untuk mengkonfirmasi keamanan suatu OPB tersebut. Nah, jadi setelah obat dikembangkan, obat baru ini dikembangkan, kemudian dipasarkan, itu melakukan uji lagi sebagai bentuk konfirmasi bahwasanya obat yang sudah dipasarkan tersebut aman untuk setiap yang menggunakannya atau yang mengkonsumsinya. Seperti itu. Pengawalan BPOM untuk OPB dimulai ketika OPB memasuki tahapan uji klinik. Namun, apabila diperlukan, institusi riset atau industri farmasi dapat melakukan komunikasi di tahapan non-klinik atau biasa disebut dengan pra-OPB sebagai tahap komunikasi paling awal sebelum dan atau setelah uji non-klinik. Dilakukan tahap pra-OPB dapat diabaikan dan mengembangkan produk dapat langsung mengajukan penilaian OPB apabila pra-OPB telah sesuai ketentuan. Selanjutnya, masuki alur proyek pengembangan. Tentunya di setiap industri farmasi itu memiliki R&D. R&D sendiri macam-macam di suatu industri. Nah, di sini yang saya jelaskan itu R&D
yang tugasnya untuk pengembangan formulasi, kemudian ada yang pengembangan metode analisis dan registrasi. R&D sendiri secara tidak langsung bekerja sama dengan business development dan marketing, di mana business development dan marketing ini yang memiliki usulan untuk mengembangkan suatu produk diusulkan ke R&D. Nah, kemudian R&D inilah yang akan mengembangkan usulan tersebut. Jadi bagiannya sendiri-sendiri. Bagian yang mengembangkan formulasinya, kemudian pengembangan metode analisisnya, kemudian setelah itu diregistrasi. Nah, sebelum itu bisa juga dilakukan produksi. Kemudian alur proyek pengembangan. Dari yang mulanya usulan, kemudian usulan ini diusulkan oleh business development dan marketing ke R&D, kemudian R&D melakukan persiapan apa saja yang harus dipersiapkan sebelum dilakukan pengembangan. Nah, setelah persiapan dilakukan pengembangan, kemudian setelah prosesnya semua memenuhi, dikumpulkan dokumen-dokumen, kemudian diregistrasi. Selanjutnya, nah usulan tersebut marketing itu melakukan survei pasar dan forecasting terlebih dahulu. Obat apa yang sering digunakan di pasaran dan kemudian kiranya apa yang harus dikembangkan. Kemudian industri farmasi tersebut apakah yang akan melakukan pengembangan itu apakah memiliki atau memenuhi kriteria CPOB, kemudian apakah fasilitasnya lengkap untuk melakukan pengembangan, kemudian apakah peralatannya juga lengkap, kemudian mengusulkan obat paten. Misalnya obat paten dengan kandungan yang sama, tapi bentuk kristalnya yang sama, tapi nanti nama dagangnya berbeda, seperti itu. Kemudian melakukan searching dan estimasi harga. Estimasi harga ini setelah mengetahui harga di pasaran itu seperti apa, berapa. Nah, kemudian di industri farmasi ini menentukan kira-kira misalnya harganya segini dalam jangka panjang bisa diterima enggak sama masyarakat seperti itu. Selanjutnya ini cakupan pengembangan. Cakupan pengembangan itu terdiri dari formula tentunya. Kalau melakukan pengembangan harus ada formulanya. Formulanya itu seperti apa, zat aktifnya bagaimana, seperti itu. Kemudian prosesnya dan peningkatan skala. Prosesnya yang digunakan itu apa dan harus melakukan peningkatan skala mulai dari skala kecil, menengah, dan skala yang tinggi. Kemudian melakukan analisis juga dan kemasan. Nah, kemasan sendiri di sini itu berbeda dengan desain. Ini kemasan yang menentukan ketahanan suatu obatnya. Nah, zat aktifnya itu harus sesuai dengan kemasannya. Apakah harus yang menggunakan blister atau strip seperti itu. Tergantung ketahanan dari zat aktifnya. Nah, ini yang saya sebutkan barusan, peningkatan skala. Yang pertama itu ada skala kecil, biasanya ini menggunakan 1000 tablet. Nah, ini skala kecil ini melakukan metode analisis tentatif, di mana metode analisis tentatif ini yang belum melakukan validasi. Jadi formulanya yang belum divalidasi. Kemudian setelah itu dilakukan optimasi formula, kemudian dilanjutkan dengan proses. Di skala menengah itu sudah dilakukan uji stabilitas sebagian. Jadi sebagian tabletnya dilakukan uji stabilitas, kemudian dilakukan validasi metode analisis, kemudian validasi pembersihan, serta evaluasi bahan kemasnya. Nah, seperti yang saya sebutkan barusan, bahan kemasnya ini apakah sesuai dengan zat aktif, dilihat dari ketahanannya terhadap suhu, apakah adanya kerusakan, berjamur, seperti
seperti itu. Kemudian skala pilot atau produksi. Di sini melalui proses validasi, kemudian transfer teknologi. Jadi jika sudah RN sudah yakin bahwa ini sudah bisa dilakukan produksi, R&D akan konfirmasi ke bagian produksi untuk melakukan produksi dari hasil pengembangannya. Kemudian dilakukan uji waktu tunggu di sini untuk melihat proses pembuatan mulai dari pencampuran sampai dilakukan bentuk misalnya tablet. Nih, di sini jadi tahu gimana prosesnya, apakah selama proses ada waktu hancurnya, apakah tablet itu ada kerusakan, seperti itu. Kemudian dilakukan uji stabilitas. Uji stabilitas ini untuk mengetahui ketahanan sediaannya terhadap suhu. Biasanya suhunya itu 30 sampai 40 derajat. Kemudian ada juga yang melakukan uji BE. Selanjutnya, studi praformulasi. Untuk studi praformulasi ini karakterisasi sifat fisiko, kimia, dan biologi bahan obat, serta studi kompatibilitas antara obat dan eksipien. Tujuannya itu sebagai dasar rasional formulasi, serta sebagai dasar optimalisasi kualitas dan kinerja produk obat, dan untuk meningkatkan tingkat kesuksesan dan efisiensi formulasi produk. Jadi, sebelum melakukan produksi, itu adanya praformulasi. Nah, di sini untuk menentukan zat aktif yang sudah digunakan serta eksipien yang harus ditambahkan itu harus sesuai. Jadi, obat aktifnya itu bagaimana, struktur kimianya bagaimana, kemudian waktu hancurnya bagaimana, eksipiennya yang harus ditambahkan seperti pengawet, kemudian laktosanya, pengisi, penghancur, itu juga harus diperhatikan. Nah, disinilah ada studi praformulasi. Yang mempengaruhi studi praformulasi itu ada sifat kimia, sifat fisika, di mana terdiri dari pemeriannya, kemudian dari ukuran, bentuk, dan luas permukaan partikel, polimorfisme, kemudian titik lebur, kelarutan, higroskopisitas, dan densitas, serta sifat alir. Untuk ukuran bentuk dan luas partikel, itu mempengaruhi sifat alirnya. Kemudian mempengaruhi disolusinya, bioavailabilitasnya, kemudian keseragaman kandungannya, kemudian stabilitasnya, kemudian serta itu penampilan warna. Selanjutnya itu polimorfisme, di mana ini juga dapat mempengaruhi stabilitas obatnya, kemudian mempengaruhi disolusinya dan bioavailabilitasnya. Selanjutnya ada kelarutan. Kelarutan ini dipengaruhi dari bentuk sediaannya, kemudian cairan granulasi. Gak mungkin kan cari cairan granulasi yang nanti dicampur langsung hancur seperti itu. Kemudian mempengaruhi disolusinya. Kemudian titik lebur itu tergantung dari kemurnian bahan, kemudian pemilihan proses. Misalnya ada zat aktif yang tidak tahan panas, kemudian menggunakan proses yang melalui pemanasan. Bisa sediaannya larut. Kemudian euteknik. Selanjutnya ada higroskopisitas. Ini higroskopis, berarti ada bahan yang mudah menguap. Kemudian efflorescence. Di sini efflorescence ini bahannya kadang dalam keadaan pH tertentu atau kelembapan tertentu bisa menarik air, atau bisa juga dapat melepaskan air yang sudah diserap. Itu tergantung pH dan kelembapan tertentu. Kalau bahan yang efflorescence ini.
Kemudian ada deliquescence. Kalau deliquescence ini bahan yang bisa menari obat kemudian larut dalam air yang diserapnya. Kemudian ada densitas, itu mempengaruhi sifat alir dan load mesin. Selanjutnya itu ada sifat kimia. Sifat kimia ini terdiri dari struktur dan gugus fungsi, kemudian konstanta ionisasi atau biasa disebut dengan pKa, kemudian koefisien partisi dan isomer, serta stabilitas fase padat dan dalam larutan, dan pengotor dan senyawa jenis. Untuk struktur kimia, itu R&D harus bisa memprediksi sifat kelarutan dan permeabilitas berdasarkan fungsi pH. Nah, biasanya struktur kimia, dilihat dari struktur kimianya, itu bisa ditentukan bahwa struktur ini sifatnya asam dan ini basa, serta juga bisa menentukan, oh, kalau ini asam berarti sifat kelarutan dan permeabilitasnya itu begini. Kemudian bisa memprediksi kerentanan stabilitasnya, dilihat dari struktur kimianya. Selanjutnya konstanta ionisasi atau biasa disebut dengan pKa. Nah, ini kemampuan senyawa melepas proton dalam suatu pelarut dalam keadaan setimbang, dalam kondisi setimbang. Kondisi setimbang ini di mana suatu bahan setelah dilarutkan itu dalam keadaan setimbang di mana pKa sama dengan pH-nya. Itu atau pH-nya sama dengan pKa-nya, itu yang disebut dengan kondisi setimbang. Kemudian senyawa asam atau basa, ini konstanta ionisasi itu mempengaruhi senyawa asam atau yang basa. Ini konstanta ionisasi ini atau pKa ini bisa digunakan untuk menentukan senyawa. Oh, senyawa ini asam dan senyawa ini basa, itu dilakukan pKa. Biasanya ada rumusnya sih. Selanjutnya ada koefisien partisi. Ini berarti R&D bisa memprediksi absorpsinya di dalam tubuh itu bagaimana. Kemudian dapat pengembangan sistem kromatografi. Kemudian isomer. Nah, bisa beda dari segi farmakokinetiknya, kemudian farmakologinya, serta toksikologinya di dalam tubuh. Farmakokinetiknya ini gimana bahan obat itu mulai dari absorpsi, kemudian distribusi, metabolisme, serta eliminasinya di dalam tubuh itu seperti apa. Untuk farmakologinya di dalam organ itu nantinya berpengaruhnya seperti apa. Untuk toksikologinya nanti kira-kira akan menimbulkan sifat toksik seperti apa kepada organnya begitu. Selanjutnya ini stabilitas. Yang mempengaruhi stabilitas itu ada solvolisis, kemudian oksidasi, kemudian fotolisis, termolisis, isomerisasi, kemudian polimerasi, dan interaksi dengan eksipien. Untuk senyawa sejenis dan pengotor, itu biasanya pengotor organik. Ini terkait dengan proses dalam pembuatannya. Kemudian obat, serta ada pengotor anorganik, serta ada residual solvent. Lanjut ke sifat ketiga, itu sifat biologinya. Ya, ini ada klasifikasi biofarmasetika atau biasa disebut dengan BCS dan keamanan terhadap operator. Untuk kelarutan tinggi berdasarkan BCS itu menggunakan dosis tertinggi. Nah, kemudian media yang digunakan itu air dengan pH 1,2 sampai 6,8 dengan suhu 30 derajat Celcius dan volumenya kurang dari sama dengan 250 ml air. Untuk keamanan terhadap operator, senyawa obatnya poten, kemudian reagen kimia, kemudian limbah. Itu keamanannya terhadap operator harus juga diperhatikan.
Yang ketiga itu tahap pengembangan. Atribut bahan aktif itu untuk mengevaluasi pengaruh produk tiap atribut bahan aktif terhadap atribut mutu kritis. Nah, atau biasa disebut dengan CQA, produk obat, dan melakukan analisis resiko relatif. Kemudian pengaruh terhadap mutu produk. Jadi obat baru yang sudah dikembangkan itu apakah mempengaruhi terhadap mutu produknya? Tuh, kemudian eksipien, bahan yang perlu ditambahkan setelah zat aktif sudah mau dikembangkan. Jadi bahan tambahannya seperti surfaktan, kemudian eh, bahan pemanisnya, pengisinya, penghancurnya, itu juga perlu diperhatikan. Harus menggunakan bahan yang seperti apa. Kemudian ada pengawet. Pengawet ini harus bisa menentukan dosis yang aman saat digunakan. Tidak melewati batasnya, tidak melewati batas yang sudah ditentukan. Kemudian spesifikasi produk itu harus menggunakan monografi farmakope. Itu bisa pakai FI, USP, BP atau EP, bisa juga JP dan farmakope lainnya. Untuk karakteristik produk komparator itu bentuknya seperti apa, kemudian sifat fisikokimia dan biologinya, kemudian break score, serta komponen bahan tambahan secara kualitatif dan kuantitatif. Kemudian target populasi pasien. Jadi populasi pasien misalnya untuk pasien yang diabetes atau untuk pasien yang hipertensi seperti itu. Kemudian ini ada sediaan pediatrik yang benar-benar harus diteliti ya. Nah, untuk ini sediaan anak kecil atau anak-anak itu yang mempengaruhi yang pertama taste the masking. Nah, biasanya lidah anak kecil dan lidah orang dewasa itu berbeda karena anak kecil itu lebih peka terhadap rasa pahit. Jadi dan kurang peka terhadap rasa manis. Jadi anak yang suka buah, misalnya buah ini manis, kata orang dewasa buah ini manis, tapi belum tentu manis untuk anak-anak. Jadi misal minum obat, menurut orang dewasa itu tidak terlalu pahit, tapi menurut anak-anak itu juga itu termasuk pahit. Ini taste masking-nya harus ditentukan. Bisa ditambahkan sediaan pemanis, bahan tambahan pemanis. Kemudian bentuk sediaannya ini mempengaruhi juga untuk sediaan anak-anak. Biasanya anak-anak lebih mudah mengkonsumsi sediaan dalam bentuk sirup seperti itu. Kemudian keamanan eksipien itu misalnya seperti sorbitol, PPG, kemudian laktosa, benzil alkohol dan etanol. Untuk sorbitol dan laktosa ini biasanya menimbulkan diare. Nah, apalagi laktosa yang eh, tidak boleh diberikan kepada yang intoleran. Selanjutnya ini overage. Container overage, ada manufacturing overage, dan stability overage. Untuk yang container overage ini itu memberikan biasanya saat melakukan pengisian bahan sediaan cair misalnya, ini menggunakan pipet dan menggunakan labu ukur. Itu biasanya dilebihkan supaya nanti setelah dipindahkan ke botol atau kesediaan yang digunakan itu pas, misalnya 60 mili. Kemudian ditambahkanlah di labu ukur itu misalnya 1 mili atau 2 mili. Nanti disediaannya bisa pas karena biasanya itu kan menempel-nempel di kaca gitu ya, di kaca labu ukurnya. Kemudian manufacturing overage ini
kelebihan saat menambahkan zat aktif gitu. Zat aktifnya misalnya 100 mg, kemudian ditambahkan misalnya nimbangnya jadi 101 atau 102 mg. Nanti setelah dijadikan sediaan itu bisa menjadi 100 gitu. Biasanya kan saat melakukan proses itu ada yang bahannya apa menempel. Jadi setelah jadi sediaan jadi itu bisa jadi bobotnya 100 seperti itu. Kemudian stability of range. Yang banyak melakukan ini biasanya sediaan vitamin. Nah, jadi ini dosis zat aktifnya itu ditinggikan atau dilebihkan. Jadi biasanya ini digunakan di vitamin-vitamin. Nah, untuk kalau obat, untuk zat aktif obat, maaf, untuk zat aktif obat itu tidak dilakukan penambahan zat aktif, itu takutnya overdosis. Nah, untuk vitamin biasanya aman-aman saja, begitu. Kemudian inkompatibilitas itu melakukan pencampurannya itu 1:1. Kemudian pengembangan proses. Proses produksi sediaan itu bisa melakukan cetak langsung atau granulasi. Nah, granulasi sendiri ini ada granulasi basah dan granulasi kering. Kemudian ada sediaan farmasi, kemasan farmasi. Nah, kemasan yang biasanya digunakan pada sediaan padat itu ada blister, strip, kemudian botol, ada juga saset. Kemudian kemasan sediaan cair non-steril, itu ada botol, ada saset. Kemudian kemasan sediaan semi-solid, ada tube, dan ada juga blister. Kemudian kemasan sediaan steril, itu ada botol vial, kemudian ampul, kantung infus, dan seringa. Nah, untuk yang terakhir ini ada scale up atau prinsip persamaan antar skala. Nah, ini skala geometrik itu berarti persamaan bentuknya. Untuk kinetik ini persamaan dalam putarannya. Untuk dinamik ini kecepatan dalam pengadukannya. Begitu kira-kira materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.